Itu lagu memang benar-benar menyentuh ke saya, dan setelah selang 2 hari saya bertemu Pak Alias dan Bapak Pendeta Fadil. Dan itu saya langsung dibaptis saat itu juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Abaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang sangat bagus, kesaksian yang sangat luar biasa, yang tentunya nanti sangat menguatkan iman percaya kita. Di mana di video tersebut ada sepasang suami istri, dan di mana istrinya pernah menjadi mu'alaf. Setelah itu kembali lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memilih, katanya kemanapun dia pergi, muter kemanapun, ya tetap nanti akan kembali kepada pemiliknya, saudaraku, karena Tuhan yang sudah memilih. Sebelum kita menyaksikan bagaimana cuplikan videonya, saya ingin membacakan satu firman Tuhan kepada kita semuanya di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Ini perkataan daripada Yesus Kristus sendiri. Dia berkata kepada kita, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan pernah binasa. Dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, dia berjanji kepada kita semuanya. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, Yesus tidak akan membiarkan satu kuasa pun, satu orang pun, satu roh pun yang bisa benari kita dari genggaman Tuhan, dari kuasa Tuhan, dari tangan Tuhan, dari koridornya Tuhan, Bapak Ibu. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah lari, maka tentu kita binasa. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah Tuhan yang pilih, maka Tuhan sendiri nanti akan menarik kita untuk kembali kepadanya. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Baik saudaraku, supaya tidak berlama-lama, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kepada teman-teman kita dari seberang, karena hari-hari ini begitu banyak mereka hadir di kolom komentar kita. Sebelum memberikan komentar, ya tempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok, mencemooh. Jangan. Ya tunjukkan kalau Anda adalah orang yang benar-benar bisa membawa rahmat ke kolom komentar di Injil Habaget. Ayo kita saksikan sama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin bertanya sama, terserah yang mau jawab, Mas Danan apa Mbak Maria. Bagaimana sih awalnya kok bisa tertarik kembali sama Tuhan Yesus? Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Maria dan ini suami saya Danang. Betul tadi sudah dibuka sama Bapak ya Pak ya. Ya 10 atau 9 tahun yang lalu saya terlahir dari keluarga Kristiani. Di sana keluarga saya, orang tua saya semua keluarga saya Kristiani. Bahkan mereka semua melayani Tuhan sebenarnya. Dan saya juga sebenarnya waktu itu sudah terlibat pelayanan dengan Tuhan. Tapi karena waktu itu mungkin ego anak muda ya Pak, kalau mau dibilang ya Pak, nakalnya anak muda, saya ngerasa saya sanggup, saya punya kekuatan saya sendiri, saya merasa, saya nggak butuh keluarga saya nih gitu. Karena saya ngerasa biasa anak muda nggak mau dilarang-larang, maunya sesuai maunya sendiri. Akhirnya saya pergi meninggalkan keluarga saya, bukan hanya keluarga, tapi saya juga meninggalkan Yesus Tuhan saya. Karena saya ngerasa saya nggak butuh dia, saya pikir. Dan berjalannya waktu saya berjalan di luar Tuhan, tapi memang Tuhan baik. Walaupun saya di luar Tuhan, dia tetap memberikan berkatnya kepada saya memang. Saya tetap mendapat berkat, saya tetap dilindungi. Gitu. Maksudnya Tuhan berkali-kali tidak mengizinkan saya jatuh sampai tergeletak, dia tetap memegang saya walaupun saya di luar dan saya menyangkal dia berkali-kali saat itu. Tapi itulah ya, kalau memang kita sudah dipilih Tuhan, bagaimanapun caranya, mau kemanapun kita lari, dia akan tarik kita kembali. Amin. Karena itu saya yakin, karena kasihnya, dia mengizinkan saya kembali saat ini untuk percaya sama dia. Saya mau tanya sebentar ya, selama di seberang itu perasaannya seperti apa? Iya Pak, betul nih yang saya mau ceritakan. Memang saya dapat berkat, Tuhan tetap memberikan berkatnya atas hidup saya. Tapi satu hal yang saya nggak pernah rasa adalah kekosongan.
Saya nggak pernah ngerasain damai. Saya dapat berkat, saya dapat kebahagiaan, tapi saya nggak ngerasain itu dalam hidup saya. Maksudnya tetap ngerasa sepi. Saya nggak tahu harus berbagi dengan siapa, karena saya meninggalkan keluarga saya. Saya nggak punya Tuhan. Jadi kesenangan duniawi saya dapat, tapi saya nggak pernah dapat damai. Tetap hati saya nggak ngerti gitu. Tetap sampai di titik saya ngerasa apa sih yang saya cari gitu. Apa sih yang saya mau sebenarnya gitu. Karena semua kebahagiaan yang saya dapat, tapi damainya nggak ada gitu. Ya, sampai di titik itu. Dan Tuhan sekali lagi dia sayang sama saya, dia izinkan masalah datang ke hidup saya. Dan itu saya tahu adalah caranya Tuhan buat manggil saya kembali. Dan bonusnya Tuhan mengizinkan suami saya juga ikut. Ya. Sekarang gantian ya, Mas Danang. Bagaimana rasanya? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Awalnya memang saya nggak percaya Tuhan Yesus itu ada awalnya. Tapi setelah saya ikut pertama ke gereja bersama istri saya dan keluarga saya di sana, saya ada tersentuh satu lagu pujian dan itu kena banget ke hati. Itu yang saya nggak percaya, kok bisa lagu yang baru pertama saya dengar itu langsung kena ke hati, Pak. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau tahu, judulnya Jejakmu Tuhan. Nanti akan saya bawakan buat. Itu lagu memang benar-benar menyentuh ke saya. Dan setelah selang 2 hari, saya bertemu Pak Alias dan Bapak Pendeta Fadil. Dan itu saya langsung dibaptis saat itu juga. Iya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mbak Maria dan Mas Danang ini, kita yang baptis di tempat Pak Pujo. Dan kemarin juga kita baptis lagi 2 di sana. Tadi malam kebetulan saya muridkan di rumah, ya pemuridan sampai jam 12 malam. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita di luar Kristus, kita nggak punya harapan apa-apa. Nggak punya. Jadi orang yang pernah bertobat, pernah dibaptis, pernah percaya Yesus, itu sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus sudah dapat. Ya walaupun dia meninggalkan Yesus, Roh Kudus nggak akan pergi. Tapi ketika dia berbuat dosa, melakukan dosa, itu Roh Kudus digencet di dalam dirinya. Tidak ada peran Roh Kudus. Jadi makanya ketika kita sudah percaya Yesus, ambil keputusan percaya Yesus, perankan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, kan kadangnya ada ya orang-orang Kristen yang kalau di jalanan tuh ugal-ugalan ya, ada lampu merah ya, belum waktunya hijau dari serobot aja ya, wah itu Roh Kudus itu dikencet sama dia. Tapi Roh Kudus itu kan dia kan menginsafkan kita, menyadarkan kita, mengajar kita. Ya Mas Danang dan Mbak Maria, puji Tuhan ya bisa kembali lagi ya. Saya dari tahun 92 loh. Dari tahun 92 saya kalau meninggalkan Yesus. Saya sudah ya asam garam sudah saya makan. Sudah saya rasakan. Jadi kenikmatan mengikut Yesus itu sudah saya rasakan. Bagaimana ketika saya nggak punya uang, mungkin Mbak Maria sama Mas Danang pernah nggak punya uang? Pernah ya? Loh, tapi kalau saya langsung nggak pakai lama, Tuhan Yesus. Ya saya nggak punya uang gimana nih? Saya berdoa. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan saya. Amin. Nggak sampai waktu berhari-hari ada orang WA ke saya. Pak Mis gitu, manggil saya Mis. Pak Mis, karena nama saya kan dari Soronya kan M ya. Nah jadi saya ada uang cuma sedikit segini. Wah luar biasa, 3 juta sedikit katanya. Itu luar biasa, lagi nggak punya uang. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya walaupun menderita apa nggak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya jadi Mas Danang dan Mbak Maria selamat menikmati anugerah Tuhan dari hari ke hari. Amin. Kalaupun ada kesusahan, ada masalah, ada apa, datang pada Yesus ya. Jadi mengikut Yesus memang harus memikul salib. Kalau nggak begitu nggak terasa, ujiannya nggak terasa. Harus ada masalah, ya, harus ada godaan, itu harus ada. Baik di tengah keluarga atau dengan teman sepelayanan, ya. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh larut dalam permasalahan. Terima kasih Mas Danang, terima kasih Mbak Maria. Terima kasih, Pak. Nah, kita akan mendengarkan pujian.
Bapak-bapak, ibu-ibu, yang seperti saya janjikan tadi, saya akan membawakan pujian yang berjudul Jejakmu Tuhan. Ini lagu yang membuat saya menyentuh sampai ke hati saya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, berjalan tanah yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela segenap hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela segenap hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Ya, itu tadi lagu yang menyentuh di hati saya. Ajaibnya Bu, Pak, saya memang bisa bikin lagu, tapi lagu dunia awalnya. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus itu ada, saya tergila-gila untuk membuat lagu tentang beliau. Dan tempo hari saya sekeluarga, istri saya, Koko, Cece, pergi ke Dieng Bu, Pak. Pergi ke Dieng dan di situ ada satu acara yang dimana semua keluarga harus hafal doa Bapak kami. Dan itu satu orang yang tidak bisa hafal saya Bu. Saya bolak-balik baca nggak hafal-hafal. Sampai istri saya ngomong, masa kalah sama anak? Sampai anak saya pun bilang, papi kok nggak hafal? Tapi berkat Cece saya, Cece Yulianti, Cece Yulinda, Koko Yanto, dia mengingatkan saya, kenapa nggak dibikin lagu Nang? Akhirnya puji Tuhan, mujizatnya lagu itu tercipta sekarang. Kalau tadi awalnya Bapak di sebelah sana menyajikan pujian lagu Bapak kami dengan bahasa Arab, kalau saya dengan bahasa Indonesia. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Ya, seperti itu Bu, Pak. Ya mudah-mudahan kalau yang seperti nggak hafal seperti saya, dengan lagu yang barusan saya ciptain mungkin bisa lebih gampang Bu ngapalin doa Bapak kami. Kalau kayak misalnya doa Bapak kami surga, saya nggak hafal Bu. Cuma kalau suruh nyanyi saya hafal. Nggak tetap saya hafal kok Bu. Ya mungkin mau dilanjut. Ya, bantu kami terus, dukung kami selalu dalam doa agar lagu-lagu yang kami ciptakan bukan untuk kebanggaan kami atau kesombongan kami, tapi agar semua lagu yang diciptakan, kesaksian hidup kami bisa untuk memuliakan nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan dari kesaksian hidup kami. Terima kasih. Itu tadi saudaraku. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Kita melihat kesaksian tadi. Sudah jadi mualaf, tetapi akhirnya dia kembali kepada Kristus. Kenapa bisa kembali Bapak Ibu? Yang pertama karena memang itulah pilihan Tuhan. Kemanapun pergi melanglang buana tetap dia akan kembali kepada Tuhan. Karena dia adalah milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Nah, selama kita masih membukakan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, selama itu juga Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Roh Tuhan selalu menuntun kita, saudaraku. Roh Tuhan selalu membimbing kita. Sekalipun kita mau berjalan sendiri, kita mau lepas dari ikatan Tuhan, mau lepas dari genggaman Tuhan, mau lepas dari tangan Tuhan, Roh Tuhan tetap akan menuntun kita sehingga kita berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jangan pernah kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Saya sudah alami saudaraku. Ya, di dalam agama saya yang dulu tidak ada yang bisa menjamin kepastian keselamatan saya. Agama tidak bisa menyelamatkan siapapun kecuali Yesua HaMasiah. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua HaMasiah. Ruach Kudus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.